Shalom, Horas Marihamuna, Damang Dainang, Seksi Lansia. Saya senang bersyukur bisa kembali hadir bersama-sama untuk melaksanakan PA kita hari ini. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa syukur kita awali ibadah kita. Jumulo hita marede sian bukuede 226 ayat sada. Gohi au Tuhan marhite hatami, Gohi au Tuhan marhite hatami, Songon hudon naru mardo au Tuhan di sumurmi, Gohi au Tuhan marhite hatami. Kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Diamuna, Damang Dainang, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Bahan PA kita hari ini Selasa 6 April 2021 ditetapkan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Di Hamuna, Damang Dainang, dan juga saudara-saudaraku, saya memberi judul PA kita ini Persekutuan yang saling mengasihi. Persekutuan yang saling mengasihi. Kita baru saja merayakan peristiwa besar yang menjadi inti pusat iman Kristen. Inti pusat iman Kristen, landasan fondasi kepercayaan Kristen, yaitu Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Itulah pusat daripada iman Kristen, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Lalu apa yang mau dikatakan dari nats kita, dari PA kita? Bahwa ternyata kebangkitan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya itu adalah menjadi landasan fondasi bagi sebuah pembangunan rohani. Dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Itu sudah dituliskan dalam kitab suci. Jadi tidak tiba-tiba, tidak terjadi begitu saja. Itu sudah direncanakan Allah. Itu sudah dijanjikan oleh Allah ratusan tahun atau ribuan tahun sebelumnya. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan para nabi, sudah dituliskan dalam kitab suci.
bahwa Tuhan akan meletakkan sebuah batu penjuru, pondasi yang kuat. Dan begitu Yesus mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, para rasul mengingat, para rasul menyadari, inilah yang disebutkan dalam kitab suci. Inilah yang dinubuatkan oleh para nabi. Jadi kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya adalah menggenapi rencana Tuhan, menggenapi janji Tuhan, menggenapi apa yang dinubuatkan para nabi, menggenapi apa yang dituliskan dalam kitab suci. Jauh sebelumnya sudah dituliskan. Salah satu contoh misalnya di Mazmur 118 ayat 22 dan 23, bahwa Tuhan akan meletakkan batu penjuru yang kuat kokoh, dan di atas batu penjuru itu akan dibangun sebuah persekutuan rohani, dan itulah gereja. Dan begitu Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, di atas dialah dibangun umatnya, yaitu gereja. Jadi gereja itu berdiri di atas pondasi Tuhan Yesus, batu penjurunya Tuhan Yesus. Dan kita adalah bagian dari gereja. Kita adalah gereja, maka kita juga harus dibangun di atas Tuhan Yesus. Amuna, Damang Dainang, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita ini. Lalu Rasul Petrus mengatakan kepada gereja, kepada umat yang mempercayai Tuhan Yesus, supaya hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi adalah perilaku baru, adalah karakter baru, sifat-sifat baru yang harus kita miliki dan lakukan. Tadi disebutkan di ayat yang pertama, di ayat 1 tadi dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Itu adalah lawan daripada kasih. Tapi hiduplah dalam kasih itu, seperti bayi yang baru lahir. Apa sesungguhnya inti dari bayi yang baru lahir itu? Bayi yang baru lahir selalu tergantung dan berharap hanya kepada ibunya, mamanya. Dia berharap dan bergantung. Lalu bayi yang baru lahir sangat percaya kepada ibunya, bahwa ibunya bisa mengatasi persoalannya. Bayi yang baru lahir selalu nyaman, tenang, dan damai di pangkuan ibunya. Itulah bayi yang baru lahir. Dan seperti itulah gambaran pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Harus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Mempercayai dan meyakini hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan baginya. Dan merasa nyaman, tenang, dan damai bersama Tuhan Yesus, walaupun di tengah-tengah gejolak ombak kehidupan yang dahsyat. Itulah bayi yang baru lahir. Itulah perilaku Kristen, pengikut Tuhan Yesus, yang berdiri di atas batu penjuru yang benar, pondasi yang kuat, yang dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan batu pondasi yang dipilih tukang-tukang, tapi oleh Allah, direncanakan jauh sebelum terjadi, dijanjikan jauh sebelum dilaksanakan. Dan itu sudah terjadi. Kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya adalah menggenapi janji Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Dan di atasnya berdiri sebuah imamat yang kudus. Kitalah itu, gereja itu. Maka marilah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Seperti apa kasih itu? Kita baru 2 hari, 3 hari yang lalu merayakan kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung di kayu salib itu, di Golgota. Kita melihat di sana apa yang diteladankan,
apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang memusuhi Yesus, membenci Yesus, mengutuk Yesus, mengejek Yesus, bahkan menghukum Yesus dengan hukuman mati. Lalu, seperti apa Yesus menghadapi itu semua? Menghadapi kebencian, permusuhan, kutukan, ejekan. Yesus menjawabnya dengan kasih. Yesus tidak membalas kutukan dengan kutukan. Yesus tidak membalas permusuhan dengan permusuhan. Tapi Yesus dengan tenang menyerahkan semua pergumulannya, semua hidupnya ke tangan Bapa di sorga. Dia tidak terpengaruh oleh kebencian, permusuhan yang ada. Tapi dia mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus tidak menumpahkan kecewanya, tidak menumpahkan marahnya kepada musuh-musuh yang mengelilinginya. Tapi dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah inti kasih yang sesungguhnya, yang harus diteladani, dicontoh oleh gereja yang berdiri di atas batu pondasi itu. Amuna Damang Dainang, seksi lansia yang diberkati Tuhan dengan umur panjang, pastinya sudah melewati banyak pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan, sudah bisa memberikan kesaksian-kesaksian hidup yang berharga untuk generasi-generasi mendatang. Dan saya percaya kita juga sudah melakukan kasih itu dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi tetap di Golgota, di salib itu menjadi inspirasi kepada kita semua untuk menghidupi tindakan kasih di dalam persekutuan kita. Tidak ada yang lain yang diperintahkan Tuhan Yesus, tapi untuk hidup saling mengasihi. Amuna, Damang Dainang, dan juga saudara-saudaraku, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, kasih tidak boleh disimpan. Yesus di detik-detik terakhir kehidupannya, di tengah-tengah kerumunan kebencian yang membelenggu, dia tidak menyimpan rasa kasihnya. Tidak kedengaran ujaran pembalasan. Dan itulah menghentikan segala permusuhan. Kasih. Saat ini, kasih itu menjadi barang langka. Apalagi di saat-saat kita menghadapi aneka banyak tantangan hidup. Ada pandemi COVID-19 yang belum teratasi. Ada lagi berita-berita teror-teror yang menakutkan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, gereja terpanggil untuk mempraktekkan kasih, meneladankan kasih, untuk tidak menumpahkan rasa benci atau saling menghakimi atau menghukum atau menyalahkan siapa-siapa. Marilah dengan keyakinan penuh seperti bayi yakin kepada ibunya. Marilah berharap tergantung kepada Tuhan Yesus seperti bayi yang tergantung kepada ibunya. Kita pasti akan dilindungi, kita pasti akan ditolong, dan dunia pasti akan dipulihkan. Doa kita harus kuat, doa mengasihi. Dan di dalam persekutuan kita sesama anak Tuhan, marilah melatih diri untuk saling menerima, saling memaafkan, bukan saling menyalahkan, bukan saling menghakimi, bukan saling menghukum. Siapapun orang yang berbuat salah perlu tindakan pengampunan, perlu tindakan penerimaan. Disinilah hakikat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Membangun sebuah persekutuan yang saling
mengasihi. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitannya adalah fondasi, dasar, batu alas, batu penjuru berdirinya gereja. Gereja yang mengajarkan kebenaran kasih. Dan kita adalah bagian dari gereja. Hiduplah dalam kasih, diawali kasih di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, dengan tetangga, dan dengan seluruh kehidupan. Kita saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah mengajarkan sebuah persekutuan yang baru untuk saling mengasihi. Tidak saling mendendam, tidak saling membalas, tidak menghakimi, dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Ajar kami seperti Tuhan Yesus di kayu salib itu, yang menjadi fondasi, yang menjadi batu penjuru pembangunan rumah rohani, yaitu gereja-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu seksi lansia yang Tuhan berkati panjang umur. Bila mana mereka saat ini, dimanapun berada, mungkin ada yang sedang sakit atau badannya kurang sehat. Mari Bapa, kuatkan mereka dan beri mereka penyembuhan dan pemulihan. Dan juga mereka yang sedang bergumul atau menghadapi aneka persoalan, juga firman-Mu menguatkan, mengeluarkan mereka dari segala kesulitan-kesulitan untuk bisa melewati hari-harinya, dan bersama dengan anak-anak, keluarga, keturunannya mewarisi iman yang benar, saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan dunia ini, pemerintah kami. Tuhan kiranya memberi hikmat, kekuatan untuk mereka bisa mengambil keputusan, kebijakan dengan takut akan Tuhan, supaya kami bisa melewati situasi sulit ini dengan penuh kasih. Dunia sekarang membutuhkan kasih yang benar-benar tulus, seperti yang Tuhan ajarkan, seperti yang Tuhan praktekkan, seperti yang Tuhan teladankan melalui kasih salib-Mu itu. Terima kasih Bapa. Terima kami, dan biar Engkau yang menyertai seluruh kami. Terpuji nama-Mu, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita serahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Uhuk Matai Dehon onom ratus sia puluh sada ayat sada. Pasahat matu Jesus saluput nangoluki rohanang pambahenaku saluput natikiki pasahat matu Jesus saluput nadiriki pasahat matu Jesus saluput nangoluki. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihita salubna. Tuhan Yesus memberkati.